Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan merepresentasikan tentang minyak bumi. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia Putri dari kelas 11 MIPA 6 absen 33. Dan saya Balkisa Pudiganivo dari 11 MIPA 6 absen 11. Selanjutnya kita akan membahas minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental yang berwarna coklat kehitaman yang hendak terbakar yang berada di lapisan dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi merupakan hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi juga merupakan campuran senyawa. Komponen utama penyusun minyak bumi. Sebenarnya minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar tersusun dari senyawa hidrokarbon dengan komponen utamanya adalah alkana dan sikloalkana. Selain itu, masih terdapat komponen penyusun lainnya yaitu alkena, alkuna, aromatik, dan senyawa anorganik. Walaupun minyak bumi merupakan campuran yang kompleks, tetapi komponen-komponen penyusun minyak bumi dapat dipisahkan dengan cara destilasi bertingkat, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Proses terjadinya minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil dari pelapukan jasad organisme kecil baik hewan ataupun tumbuhan yang hidup di lautan dan terkubur dalam kerak bumi selama berjuta-juta tahun yang lalu. Minyak bumi disebut juga dengan petroleum yang dalam bahasa Latin berasal dari kata petrus yang berarti batu dan kata leum yang berarti minyak. Dan 6 proses pengolahan minyak bumi agar dapat digunakan sebagai bahan bakar. 1. Proses distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau biasa disebut volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat didihkan sehingga menguap dan uap air kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Kedua, proses cracking adalah proses penguraian atau pemecahan molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi molekul senyawa hidrokarbon berukuran kecil. Contoh cracking pada minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin. 3. Proses reforming adalah proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik rantai karbon bercabang melalui isomerisasi menghasilkan isomer yaitu dua jenis bensin dengan rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda sehingga kualitasnya berbeda. 4. Proses polimerisasi adalah proses bereaksi molekul monomer bersama dalam reaksi kimia untuk membentuk 3 dimensi jaringan atau jaringan polimer. Polimerisasi digolongkan ke beberapa sistem adisi kondensasi dan sistem pertumbuhan rantai bertahap. 5. Proses treating adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotorannya. Cara-cara proses treating adalah sebagai berikut: chopper, whitening, dan Dr. treating, yaitu proses penghilangan pengotor yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. 6. Proses blending adalah penambahan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Bensin yang memiliki berbagai persyaratan kualitas merupakan contoh hasil minyak bumi yang paling banyak digunakan di berbagai negara dengan berbagai variasi cuaca. Selanjutnya kita akan membahas bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. A. Premium. Premium adalah bahan bakar mesin bensin dengan angka oktan minimal 88. Harga premium yang berdasarkan saat beredar saat ini adalah
Rp6.460 per liternya. Angka oktan dari jenis BBM Pertalite adalah 90, 2 angka lebih tinggi dibandingkan premium. 2. Pertalite. Angka oktan dari jenis BBM Pertalite adalah 90, 2 angka lebih tinggi dibandingkan premium. Dengan begitu, harganya pun lebih tinggi, yaitu seharga Rp7.650.000 per liternya. Berbeda dari premium, BBM Pertalite cenderung berwarna hijau terang dan jernih. Dengan tambahan additif, kendaraan yang menggunakan Pertalite mampu menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan premium dan Pertamax. Jenis BBM Pertalite terbilang masih baru, yaitu diluncurkan pada akhir Juli 2015. 3. Pertamax. Dibandingkan dengan premium dan Pertalite, harga Pertamax memang lebih tinggi, yaitu sekitar Rp9.000. Walaupun begitu, angka oktan yang dimiliki pun lebih tinggi daripada keduanya, yaitu sebesar 92. Pertamax sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kendaraan yang memiliki kompresi rasio 10.1 dan 11.1. Pertamax juga direkomendasikan untuk kendaraan berbahan bakar mesin yang menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection. Walaupun harga yang relatif lebih tinggi, Pertamax menerapkan EcoSafe teknologi, yaitu teknologi yang mampu membersihkan bagian dalam mesin. Selain itu, Pertamax mampu menjaga kemurnian bahan bakar dari campuran air. Dengan begitu, pembakaran mesin akan menjadi lebih sempurna. Dan terakhir, Pertamax memang memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah Pertamax Plus. Jenis bahan bakar bensin ini memiliki oktan yang cukup tinggi, yaitu 92, yang sudah berstandar internasional. Dan yang paling utama dari Pertamax Plus adalah mampu menjaga kemurnian bahan bakar dari campuran air. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak pembakaran minyak bumi. Pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat menyebabkan masalah pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara, seperti yang terjadi di kota-kota besar dan padat penduduk. Agar lebih memahami manfaat pemakaian bahan bakar fosil dan dampak yang mungkin terjadi, akan dibahas berbagai pencemaran udara, efek rumah kaca, dan hujan asam. 1. Pencemaran udara. Penggunaan bahan bakar fosil jika pembakarannya tidak sempurna dapat menimbulkan pencemaran udara yang berupa partikulat atau gas padat membahayakan kesehatan manusia atau kestabilan bumi. Berikut beberapa pencemaran yang mungkin terjadi. A. Pengotor dalam bahan bakar. Batu bara mengandung sedikit belerang dan saat dibakar akan menghasilkan SO2 dan meninggalkan abu yang mengandung oksida logam. B. Bahan additif. Untuk menaikkan bilangan oktan dalam bensin ditambahkan zat-zat additif yang pembakarannya menghasilkan PbBr2 sebagai pencemar udara karena dapat merusak ginjal, otak, dan hati. C. Karbon dioksida CO2. CO2 yang dihasilkan kendaraan bermotor sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Namun peningkatan suhu permukaan bumi, efek rumah kaca atau pemanasan global yang berpengaruh pada iklim dan pencairan es kutub. D. Karbon monoksida atau CO. Pembakaran yang berlangsung tidak sempurna selain menghasilkan CO2 juga menghasilkan CO dan jelaga. CO beracun dan dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan, dan paru-paru. Jika CO masuk dalam darah melalui pernafasan, dapat bereaksi dengan hemoglobin dalam darah membentuk karboksi hemoglobin sehingga menghalangi darah membawa oksigen ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kekurangan oksigen yang dapat menimbulkan kematian yang diawali rasa lemas. E. Oksida belerang SO2 dan SO3. Gas hasil pembakaran bahan bakar fosil khususnya batu bara adalah SO2 dan SO3. Jika SO2 terhisap dalam pernafasan membentuk asam sulfit yang akan merusak jaringan sehingga menimbulkan rasa sakit.
Sedangkan jika yang terhisap SO3 akan membentuk asam sulfat yang berbahaya. Jika oksidasi belerang larut dalam hujan akan menyebabkan hujan asam. F. Oksida nitrogen NO dan NO2 dalam silinder bunga api listrik menyebabkan sedikit nitrogen bereaksi dengan oksigen membentuk NO, dan setelah keluar dari knalpot NO bereaksi dengan udara oksigen membentuk NO2. Sebenarnya NO dan NO2 tidak beracun secara langsung, tetapi NO bereaksi dengan bahan pencemar lain menimbulkan asap kabut dan smog yang dapat menimbulkan iritasi pada mata dan saluran pernafasan. Smog juga mengurangi daya pandang dan tanaman menjadi rumah kayu. Yang kedua adalah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Pengertiannya adalah cahaya matahari dapat menembus atap kaca dan menghangatkan tanaman atau apa saja yang terdapat dalam rumah kaca. Tanaman atau material apa saja yang mengalami pemanasan tersebut akan memancarkan radiasi inframerah, gelombang panas, yang akan diserap kaca dan meradiasikannya ke dalam rumah kaca dan terjadi peningkatan suhu. Keadaan tersebut merupakan gambaran pengaruh sinar matahari terhadap suhu permukaan bumi. Di atmosfer yang bertindak sebagai kaca adalah gas rumah kaca atau GRK yang meliputi karbon dioksida, CO2, uap air CO, metana CH4 dan senyawa golongan CFC. Jadi, gas-gas tersebut berfungsi sebagai selimut yang menjaga suhu permukaan bumi rata-rata sekitar 15 derajat Celcius, dan jika tanpa GRK atau gas rumah kaca, suhu permukaan bumi diperkirakan mencapai kurang dari 25 derajat Celcius. B. Gas-gas rumah kaca GRK. 1. Karbon dioksida CO2. CO2 merupakan gas-gas rumah kaca paling penting karena kelimpahan di atmosfer paling banyak. Akhir-akhir ini kelimpahan CO2 meningkat dengan adanya kemajuan teknologi, pertambahan penduduk, dan semakin banyaknya pabrik, kendaraan, dan pembakaran hutan. 2. Uap air. Kelimpahan uap air di udara cukup besar, namun keberadaannya tidak terkait langsung dengan aktivitas manusia, sehingga peningkatan atau berkurangnya tidak mengkhawatirkan. 3. Metana. Kelimpahan metana jauh lebih sedikit dibandingkan CO2 dan H2O, namun mempunyai efek rumah kaca yang lebih kuat daripada CO2 per molekulnya. Keberadaan CH4 merupakan hasil penguraian sisa-sisa tumbuhan. 4. Keluarga CFC. CFC merupakan gas rumah kaca, namun keberadaannya dapat merusak lapisan ozon. CFC dihasilkan dari penggunaan lemari es, berbagai alat semprot, deodoran, minyak wangi, hairspray, dan berbagai pembersih lainnya. 3. Hujan asam. Air hujan pada umumnya bersifat asam dengan pH derajat keasaman sekitar 5,7. Jika air hujan mempunyai pH kurang dari 5,7 disebut hujan asam. A. Penyebab hujan asam. Air hujan mencapai pH 5,7 normal dikarenakan melarutkan gas CO2 di udara. Air hujan yang pH-nya kurang dari 5,7 dikarenakan di udara banyak mengandung polutan SO2, SO3, dan NO2. Dampak hujan asam. Hujan asam menimbulkan masalah lingkungan terutama tanaman, biota air, dan bangunan. 1. Kerusakan hutan. Kerusakan hutan. Hujan asam dapat melarutkan unsur hara yang penting seperti kalsium dan magnesium sehingga tanah bersifat asam yang tidak baik lagi bagi tumbuhan. Selain itu, hujan asam membebaskan ion aluminium yang merupakan racun bagi tanaman, dan gas SO2 yang ada bersama hujan asam dapat mematikan daun tumbuhan. Kedua, kematian biota air. Hujan asam mengakibatkan air sungai dan danau bersifat asam yang akan mematikan ikan dan tumbuhan air. 3. Kerusakan bangunan.
4. Hujan asam dapat merusak bangunan. Bahan bangunan seperti batu kapur, marmer, dan beton sedikit banyak mengandung CaCO3 yang akan larut dalam asam. C. Penanggulangan hujan asam. Terjadinya hujan asam dapat ditanggulangi dengan cara 1. Menetralkan asamnya. Danau yang bersifat asam dapat dinetralkan dengan menambahkan CaCO3 yaitu basa yang relatif murah. 2. Mengurangi emisi SO2 yang berasal dari pembangkit tenaga dengan batu bara. SO2 dapat dikurangi dengan menyerap SO2 sebelum memasuki cerobong asap. Zat yang dapat menyerap SO2 adalah CaCO4 yang dapat digunakan untuk membuat plester tembok atau pelamir. Dan ketiga, mengurangi emisi oksida nitrogen. Oksida nitrogen atau NO terutama berasal dari kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dikurangi dengan jalan mengurangi laju kendaraan. Cara lain dilakukan dengan mengubah katalitik pada knalpot kendaraan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.